preferen. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saham ini hanya ada dua jenis ya, saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ini lebih spesifiknya saham yang dia diprioritaskan dalam hal pembagian hasil atau pembagian imbalan berupa dividen ya. Jadi lebih diprioritaskan dari pemegang saham biasa. Itu untuk pengertiannya sendiri. Di sini pemilik saham preferen memiliki hak preferensi berupa dividen. Sebetulnya tidak hanya pemilik saham preferen saja ya, untuk saham biasa juga sama, pastinya akan mendapatkan dividen juga. Kemudian yang kedua di sini hak preferensi untuk memperoleh dividen lebih dahulu dari pemegang saham biasa. Nah, jadi lebih diprioritaskan. Jadi kalau pemilik saham biasa, kalau kebagian dari dividen ya syukur, kalau tidak kebagian hanya cukup untuk pemilik saham preferen saja ya berarti pemegang saham biasa harus mengikhlaskan, tidak boleh protes gitu ya, karena memang yang lebih diprioritaskan adalah pemilik saham preferen. Kemudian pengertian atau ciri yang ketiga, kalau saham preferen ini biasanya diterbitkan dengan nilai nominal. Jadi jarang sekali saham preferen yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Sehingga dividen dinyatakan dalam prosentase atas nilai pari atau nilai nominal dari saham preferen tersebut. Nah, kemudian untuk karakteristik saham preferen di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kumulatif. Kemudian yang kedua adalah partisipasi, kemudian yang selanjutnya adalah convertible dan callable, kemudian yang terakhir adalah redeemable. Kemudian kita akan bahas satu persatu apa sih artinya untuk kumulatif, partisipasi, dan lain-lainnya tadi. Nah, untuk saham preferen yang kumulatif dan tidak kumulatif, jadi ada jenis saham preferen lagi yang dia preferen kumulatif atau preferen tidak kumulatif. Nah, bedanya kalau yang saham preferen jenis kumulatif, di sini pemegang saham memperoleh hak dividen setiap tahun bukunya. Nah, ketika dividen yang tidak dibayarkan diperlakukan sebagai dividen menunggak dan akan diakumulasikan pada tahun selanjutnya dan dibayarkan terlebih dahulu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika misalnya perusahaan, contoh aja masa pandemi seperti ini, kemudian tahun 2020 kemarin, itu perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali atau bahkan rugi misalnya. Nah, jadi tidak bisa membagikan dividen kepada pemilik saham, termasuk pemilik saham preferen juga tidak bisa membagikan dividen. Maka pemilik saham preferen yang kumulatif di tahun 2021 akan mendapatkan double. Jadi untuk dividen tahun 2020 yang tidak dibagikan dan tahun 2021. Jadi pemilik saham preferen yang kumulatif akan mendapatkan dua bagian dividen. Nah, kalau misalnya tahun berikutnya ternyata tahun 2021 atau tahun ini misalnya tidak bisa membagikan dividen lagi, baru bisa membagikan tahun 2022 misalnya. Nah, berarti pemilik saham preferen yang kumulatif akan mendapatkan 3 bagian atau 3 kali lipat. Dan seterusnya. Itu kalau saham preferen yang kumulatif. Berbeda kalau misalnya saham preferennya ini jenisnya adalah saham preferen yang tidak kumulatif. Maka tidak ada dividen yang menunggak, sehingga perusahaan tidak perlu membagi dividen ketika perusahaan tidak memperoleh laba atau ketika mengalami kerugian, sehingga misalnya tahun 2020 tidak bisa membagikan dividen, baru bisa membagikan dividen tahun 2021, ya udah berarti dikasih aja yang tahun 2021. Yang tahun 2020 karena perusahaan mengalami kerugian tidak perlu membayar dividen karena tidak ada dividen menunggak untuk jenis saham preferen yang tidak kumulatif. Seperti itu. Nah, kemudian ilustrasi lebih detailnya ada di slide selanjutnya. Ini di ilustrasi 1, ada PT Semesta memiliki 100.000 lembar saham beredar dengan 9% merupakan saham preferen.
Nilai nominal saham tersebut adalah Rp10.000 per lembar saham. Nah, perusahaan mendistribusikan dividen terakhir kalinya tahun 2016. Pada akhir tahun 2019, perusahaan berencana mendistribusikan seluruh dividen sebesar 300 juta. Nah, jadi dari tahun 2016 ini terakhir membagi dividen, dan tahun 2017-18 ini perusahaan tidak membagikan dividen karena mengalami kerugian. Misalnya seperti itu. Nah, baru tahun 2019 perusahaan membagikan dividen sebesar 300 juta. Nah, yang diminta dari soal ini menghitung besarnya saham biasa dan saham preferen jika dividen saham tersebut bersifat kumulatif. Nah, jawabannya seperti ini. Yang ditanyakan tadi di soal adalah besarnya saham yang dibagikan ya. Bedanya untuk saham biasa dan saham preferen di sini sudah ada keterangan bahwa 9% dari total sahamnya ini adalah saham preferen. Nah, kita lihat untuk tahun 2017 tadi perusahaan terakhir membagikan dividen tahun 2016, maka tahun 2017 tidak membagikan dividen ya. Jadi ada 9% total saham preferen dikalikan 1 miliar. 1 miliar ini didapat dari 100.000 lembar saham yang beredar. Ada 100.000 lembar dikalikan harga per lembarnya. Harga per lembarnya adalah Rp10.000. Jadi 100.000 lembar dikalikan Rp10.000. Didapat 1 miliar kalikan 9%. Maka total yang kita bagikan untuk pemilik saham preferen adalah 90 juta. Kemudian ini saham preferen yang kumulatif, maka yang harus dibagikan adalah 90 juta di tahun 2017 ya. Kemudian tahun 2018 juga sama, dikalikan aja 9% kali 1 miliar. Kemudian masih ada tunggakan sebesar 90 juta. Gitu, dan tahun 2016 tahun 2019 ya, tahun 2019 ketika perusahaan membagikan dividen, di sini untuk total yang dibagikan adalah 120 juta. Nah, kita masukkan dulu untuk yang saham preferennya. Saham preferen kan setiap tahunnya sama ya, 90 juta. Jadi 3 tahun berturut-turut karena kumulatif. Di sini 90 juta, 90 juta, 90 juta selama 3 tahun berturut-turut karena diakumulasikan ya, diakumulasikan. Nah, kemudian untuk total yang dibagikan ke pemilik saham preferen adalah 270 juta. Seperti itu. Kemudian untuk total di sini tahun 2019 di sini 120 juta didapat dari 90 juta dikalikan ditambah dengan 30 juta. Nah, untuk pemilik saham biasa tidak ada saham biasa kumulatif, itu enggak ada. Jadi untuk yang tahun 2017 dan tahun 2018 ya sudah diikhlaskan aja, tidak perlu menunggu-nunggu atau tidak perlu menanti-nanti adanya akumulasi dari dividen 2 tahun sebelumnya. Maka di sini 0 aja untuk pemilik saham biasa. Kemudian untuk tahun 2019 ketika perusahaan membagikan dividen, di sini sejumlah 30 juta rupiah untuk pemilik saham biasa. Nah, jadi untuk saham biasa, seperti yang kita tahu bahwa pemilik saham biasa ini hanya memperoleh sisa aja. Jadi dari total 300 juta yang akan dibagikan di tahun 2019 di sini, kita sudah menggunakan untuk tahun 2017 untuk mengembalikan atau memberikan kepada pemilik saham preferen yang kumulatif 90 juta. Kemudian tahun 2018 juga sama, 90 juta lagi. Nah, sisanya ini dari 300 juta yang akan dibagikan, sisanya masih 120 juta. 120 juta kemudian diberikan lagi kepada pemilik saham preferen 90 juta. Maka sisanya berarti masih 30 juta aja. Jadi dari 300 juta kita ambil dulu untuk 90 juta tahun pertama. Nah, kemudian untuk yang pemilik saham biasa di sini 30 juta itu didapat dari 120 juta dikurangi 90 juta. Jadi sisanya cuma 30 juta aja untuk pemilik saham biasa. Seperti itu. Total yang dibagikan untuk pemilik saham preferen adalah 270 juta. Seperti itu.
Nah, kemudian berbeda kalau misalnya perusahaan ini untuk saham preferennya berjenis tidak kumulatif, jadi tidak ada akumulasi untuk tahun-tahun ketika perusahaan tidak membagikan dividen, maka perlakuannya akan berbeda. Ini contohnya sama persis ya, masih PT Semesta 100.000 lembar saham beredar dengan 9% merupakan saham preferen. Kemudian nilai nominal sahamnya di sini adalah Rp10.000 per lembar, sama seperti ilustrasi yang satu tadi. Kemudian perusahaan mendistribusikan dividen terakhir kalinya tahun 2016 juga. Dan tahun 2019 perusahaan berencana mendistribusikan seluruh dividen sebesar 300 juta. Nah, yang ditanyakan menghitung besarnya saham biasa dan saham preferen jika dividen saham bersifat tidak kumulatif, jadi tidak ada akumulasi untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, perhitungannya akan seperti ini, jauh lebih simpel sekali. Di sini untuk dividen kumulatif tahun 2017 tidak ada semuanya. Saham preferen juga tidak akan mendapatkan kumulatif dari dividen tahun 2017, begitu juga pemilik saham biasa. Kemudian pemilik saham biasa dan saham preferen itu juga tahun 2018 tidak ada akumulasi dividen. Baru tahun 2019 di sini total yang akan dibagikan adalah 300 juta. 300 juta, kemudian pemilik saham preferen mendapatkan 90 juta. Nah, jadi 9% kali 1 miliar tadi, 90 juta. Kemudian untuk pemilik saham biasa yang mendapatkan sisanya jauh lebih banyak atau lebih besar. Di sini 300 juta total keseluruhan dividen yang akan dibagikan. Kemudian diberikan kepada pemilik saham preferen 90 juta ya, 90 juta aja. Nah, sisanya 210 juta ini semuanya masuk ke pemilik saham biasa. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya ya. Untuk pemilik saham biasa dia akan mendapatkan jauh lebih besar ketika saham preferen ini bersifat tidak kumulatif. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi jenis saham preferen yang partisipasi. Jadi kumulatif partisipasi, tidak kumulatif partisipasi. Ada lagi yang kumulatif non partisipasi dan tidak kumulatif tidak partisipasi. Nah, itu jenisnya banyak sekali. Untuk yang saham preferen partisipasi dulu, jadi pemilik saham preferen di sini berhak memperoleh tambahan dividen setelah dividen dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Nah, jadi aturannya seperti ini, ketika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen, kemudian yang pertama menjadi prioritas adalah pemilik saham preferen dulu. Pemilik saham preferen yang baik yang kumulatif maupun yang tidak kumulatif. Kemudian setelah itu dibagikan kepada pemilik saham biasa. Nah, dari situ tidak semuanya masuk ke pemilik saham biasa, tapi masih ada lagi diberikan kepada pemilik saham preferen yang dia ikut berpartisipasi dalam operasional perusahaan, juga akan mendapatkan tambahan dividen lagi. Nah, jadi ini khusus untuk pemilik saham preferen yang dia ikut berpartisipasi dalam operasional perusahaan. Karena seperti yang kita tahu, pemilik saham preferen itu biasanya pihak luar perusahaan yang dia jarang ikut ya dalam operasional perusahaan. Nah, tapi perusahaan juga bisa memberikan apresiasi lebih kepada pemilik saham preferen ya dia ikut berpartisipasi dalam operasional perusahaan. Nah, kalau pemilik saham biasa itu kan kebanyakan atau mayoritas adalah memang orang dalam perusahaan. Jadi sudah pasti ya ikut partisipasi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi jenis saham preferen yang tidak partisipasi. Jadi ini pemilik saham preferen ini tidak ikut campur atau tidak ikut dalam operasional perusahaan, otomatis tidak akan mendapatkan tambahan dari sisa dividen yang dibagi. Itu, nah ilustrasinya ada di ilustrasi 3 di sini. PT Semesta memiliki 100.000 lembar saham beredar dengan 9% merupakan saham preferen dengan nilai nominal sahamnya adalah 10.000 per lembar saham dan 1.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Perusahaan mendistribusikan dividen terakhir kalinya tahun 2016.
Dan tahun 2019, perusahaan berencana untuk mendistribusikan seluruh dividen sebesar 300 juta. Yang ditanyakan di sini adalah menghitung dividen yield untuk saham preferen dan saham biasa jika asumsi saham preferen berpartisipasi penuh. Nah, jadi pemilik saham preferen juga ikut dalam operasional perusahaan. Seperti itu asumsinya. Kita lihat untuk perhitungannya. Informasi bahwa asumsinya pembagian sisa dividen sebesar 40% untuk pemilik saham preferen, jadi sisa dividen setelah dibagikan ke pemilik saham biasa, ini 40% untuk pemilik saham preferen dan sisanya berarti 60% itu diberikan kepada pemilik saham biasa. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya di sini. Saham preferen di sini 9% kali 1 miliar. 1 miliar ini dari soal tadi ya. 100.000 lembar saham preferen dikalikan per lembarnya Rp10.000. Nah, kemudian total yang dibagikan kepada pemilik saham preferen adalah 90 juta, 9% kali 1 miliar. 90 juta ya untuk pemilik saham preferen. Kemudian untuk saham biasa di sini 1,5 miliar. Ini didapat dari ada 1.500 lembar. 1.500.000 lembar dikalikan per lembarnya Rp1.000. Jadi 1,5 miliar dikalikan 9%. Didapat 135 juta. Ini untuk pemilik saham biasa 135 juta. Nah, tadi sisanya dibagikan kepada pemilik saham preferen yang dia berpartisipasi dalam operasional perusahaan, jadi diberikan apresiasi sebesar 40%. Nah, kita lihat di sini, dari total keseluruhan yang dibagikan di tahun 2019 adalah 300 juta. 300 juta sudah diberikan kepada pemilik saham preferen 90 juta, kemudian diberikan kepada pemilik saham biasa 135 juta, maka sisanya yang akan dibagikan kepada pemilik saham yang ikut berpartisipasi adalah 75 juta. Jadi 300 juta dikurangi 90 juta dikurangi 135 juta. Sisanya 75%. 75 juta sisanya. Nah, kemudian untuk pemilik saham preferen ini mendapatkan 40% ya, 40% sesuai asumsi yang ada di atas. 75 juta dikalikan 40%, ini 30 juta sisanya. Kemudian untuk 60%-nya diberikan kepada pemilik saham biasa, maka 75 juta dikalikan 60%. Jadi 45 juta. Nah, total yang diberikan kepada pemilik saham biasa jadinya 120 juta dan untuk saham biasa mendapatkan 180 juta. Kemudian untuk nilai nominal saham beredarnya, total keseluruhan saham baik saham preferen maupun saham biasa adalah 2,5 miliar. Jadi 1 miliar lembar 1 miliar rupiah dari 100.000 lembar saham. Kemudian ditambahkan untuk saham biasanya adalah 1,5 miliar ya, jadi totalnya adalah 2,5 miliar. Nah, kemudian untuk dividen yield-nya tinggal dibagikan aja. 300 juta dibagi 2,5 miliar, jadi didapat 0,12 untuk dividen yield-nya. Kemudian untuk saham preferen juga sama, total keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan adalah 1 miliar, jadi 120 juta untuk dividen saham preferen. Kemudian dibagikan dengan total dividen total sahamnya, jadi 1 miliar ya, didapat 12 juga, 12% atau 0,12. Dan untuk pemilik saham biasa juga sama, 180 juta dibagi 1,5 miliar, ini total keseluruhannya 1,5 miliar ya. Jadi didapat 0,12 juga atau 12%. Itu. Nah, kemudian untuk ilustrasi terakhir adalah dividen untuk pemegang saham preferen yang dia tidak partisipasi. Nah, jadi soalnya sama persis seperti soal tadi, jadi PT Semesta, kemudian 9% untuk saham preferen, nilai nominalnya sama. Kemudian perusahaan mendistribusikan terakhir tahun 2016 juga sama. Kemudian tahun 2019 berencana untuk membagikan sebesar 300 juta. Sama soalnya. Nah, cuma pertanyaannya berbeda di sini menghitung dividen yield, tapi untuk
saham preferen dan saham biasa jika asumsinya saham preferen ini tidak ikut berpartisipasi. Kita lihat. Nah, ini kalau untuk yang saham preferen tidak partisipasi, simpel sekali. Jadi untuk total dividen yang akan dibagikan kepada pemilik saham preferen sama ini 90 juta ya. 90 juta, kemudian saham biasa, ini sisa keseluruhannya, jadi 300 juta yang akan dibagikan, dikurangi 90 juta untuk pemilik saham preferen, jadi didapat 210 juta, nah sisanya ini pasti akan didapat oleh pemilik saham biasa, 210 juta. Nah, kemudian untuk saham preferen tidak mendapatkan apa-apa atau tidak akan mendapatkan sisa pembagian dividen untuk yang partisipasi, karena di sini kebetulan untuk pemilik saham preferen ini tidak ikut partisipasi, jadi hanya mendapatkan sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Itu aja, kemudian tinggal dibagikan untuk dividen yield-nya. Ini sama 0,12 ya, jadi 300 juta dibagi 2,5 miliar total keseluruhan saham, baik saham preferen maupun saham biasa. Dan kemudian untuk saham preferennya hanya 0,09 atau hanya 9% aja dividen yield-nya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tambahan dari partisipasi saham tadi. Dan untuk yang saham biasa di sini mendapatkan jauh lebih besar, 14% atau 0,14 untuk dividen yield-nya ya. Karena total yang didapatkan adalah 210 juta dibagi dengan total saham biasa yang ada 1,5 miliar. Jadi didapat 0,14 atau 14%. Itu untuk perbedaan perhitungan, baik untuk saham preferen yang partisipasi maupun yang non-partisipasi. Nah, kemudian untuk saham preferen yang callable, di sini saham yang dapat ditebus kembali atas opsi perusahaan penerbit. Nah, jadi dengan perjanjian adanya kapan harus menebus, dengan nilai nominal berapa, seperti itu. Kemudian bagi para pemodal, hak opsi penebusan kembali saham preferen merupakan karakteristik negatif karena membuat terlepasnya kesempatan untuk memperoleh return lebih tinggi dan market return seperti itu ya, karena sudah ada perjanjian dari awal, jadi menutup kesempatan ketika si investor ini akan memperoleh return yang lebih tinggi atau imbalan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian konsekuensinya untuk pemilik saham preferen callable di sini menuntut dividen yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi dari awal perjanjian memang pemilik saham preferen yang callable ini sudah menentukan dividennya sekian persen misalnya, lebih dari proporsi kepemilikan saham yang dimiliki. Kemudian untuk yang saham preferen yang convertible, di sini pemodal dapat menukarkan portofolio investasinya dengan sekuritas saham biasa dengan harga dan rasio yang sudah ditentukan. Jadi bisa dikonversi ketika pemilik saham preferen itu pengen dijadikan saham biasa, misalnya dari total dividen yang sudah dibagikan tahun-tahun sebelumnya kok jauh lebih besar pemilik saham biasa, nah bisa dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio tertentu, dengan perjanjian tertentu, berapa lembar dan lain sebagainya, nilainya nominalnya berapa dan seterusnya. Kemudian memperoleh dividen tanpa batas atas laba perusahaan secara otomatis tanpa batas ya, kalau misalnya dia saham biasa karena tidak ada proporsi dan lain sebagainya. Kemudian memberikan peluang keuntungan sebagai akibat dari perubahan harga saham biasa. Nah, yang terakhir adalah saham yang preferen redeemable. Di sini lebih menyerupai sekuritas utang yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Kemudian kontrak pemilik saham preferen jenis ini tidak ada jaminan imbalan. Kemudian subordinasi dari utang ketika perusahaan dilikuidasi. Biasanya jenis saham preferen untuk redeemable ini biasanya di sini jarang sekali yang suka dengan ini. Karena apa? Karena dia menyerupai sekuritas utang. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah ada perjanjian bahwa dia harus melunasi dalam jangka waktu sekian tahun atau sekian bulan, nah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya seperti itu.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 17 untuk bagian yang pertama. Jadi, chapter 17 ini ada dua bagian, bagian A dan bagian B. Kemudian untuk bagian B-nya, kita membahas untuk waran, opsi saham, dan surat berharga lain selain saham. Itu, terima kasih untuk semua atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.